bagaimana caranya agar mampu menyelesaikan setiap soal pada saat mengikuti UKM PPG online dengan durasi 1,5 menit. Sedangkan setiap nomor atau soal yang keluar pada UKM PPG online ataupun tes CPNS online, rata-rata soalnya panjang, butuh analisa, butuh pemikiran tingkat tinggi. Hanya baca saja mungkin waktu 1,5 menit setiap nomor itu tidak cukup. Nah, oleh karena itu saya akan membagikan tips dan triknya agar setiap nomor itu bisa dijawab dengan waktu 1,5 menit. Saksikan penjelasannya berikut ini. Oke, tapi sebelumnya saya minta dukungan untuk channel Calon Guru dengan cara pencet tombol merah di bagian bawah yang ada tulisan subscribe. Saya doakan yang subscribe berlimpah berkat dan umur panjang. Terima kasih. Oke, terima kasih pada video sebelumnya yang saya beri judul Part 3 Trik Lulus UKM PPG Online Sertifikasi Guru. Di situ saya memberikan trik bahwa durasi waktu setiap nomor soal yang dikerjakan pada ujian UKM PPG Online cukup 1,5 menit. Mengingat bahwa jumlah butir soalnya ada 120 dengan durasi waktu keseluruhan adalah 180 menit. Oleh karena itu 1,5 menit itu adalah waktu ideal setiap nomor. Dan kemudian muncullah pertanyaan-pertanyaan yang menarik berdasarkan fakta yang ditemukan dari teman-teman yang sudah mengikuti UKM PPG online, bahwa apakah mungkin kami bisa menjawab setiap nomor soal yang ada dengan waktu 1,5 menit. Sedangkan soal-soal tersebut rata-rata teksnya panjang, berisi soal cerita dan fakta yang ada di lapangan, kemudian membutuhkan logika dan pemikiran tingkat tinggi untuk menyelesaikan soal-soal tersebut. Nah, oleh karena itu saya membagikan tips dan trik ini agar teman-teman wajib menyelesaikan setiap soal itu dengan durasi waktu 1,5 menit. Oke, kita langsung saja. Trik yang pertama adalah saat kalian belajar itu kalian harus mencari cara cepat mengerjakan setiap soal. Jadi pada saat UKM PPG online itu ada soal berhitungnya, IPA dan matematika, kemudian ada soal pengetahuan umum atau dari mata pelajaran yang kita ampu, misalnya IPS, PKN, Bahasa Indonesia, dan juga soal-soal pedagogik yang saya kategorikan sebagai pengetahuan umum. Nah, oleh karena itu untuk soal-soal berhitungnya kalian butuh cara cepat, dan cara cepat itu kalian cukup cari di YouTube atau media-media sosial, sudah banyak tersedia. Jadi misalnya soal tentang jarak, kecepatan, dan waktu, mungkin kalian cari di YouTube trik cepat mengerjakan soal jarak, kecepatan, dan waktu. Saya sarankan kalian cari YouTube yang ada menjelaskan tentang rumus Jokowi. Di situ di channel YouTube itu banyak tersedia tips dan trik cara cepat mengerjakan soal-soal perbandingan umur, dan juga banyak soal-soal matematika atau hitungan yang dia sudah sediakan cara cepatnya, dan tidak sampai 1,5 menit kalian sudah bisa menyelesaikan soal hitungan yang sangat sukar dan butuh logika yang tinggi. Kemudian untuk soal-soal pengetahuan umum, teman-teman harus punya cara lagi, yaitu kalau teksnya terlalu panjang lebih bagus kalian baca duluan soal, pahami soalnya, baru baca soal ceritanya atau baca teks di atasnya. Hal ini sesuai dengan pengalaman saya ikut ujian online. Soalnya teksnya ada 4 atau 5 paragraf itu. Dibaca sampai habis, terakhir di bawah dia tanya lawan kata dari pemarah pada paragraf kedua adalah apa. Ya kalau begitu kita baca duluan soal, kita tidak perlu baca teks, cukup kita lihat pertanyaannya saja kita sudah bisa tahu jawabannya, tidak perlu baca teks. Itu hati-hati itu, karena memang soal
UKM PPG online dan CPNS itu daya pengecernya tinggi. Dan untuk pengetahuan umum saya sarankan baca duluan soal. Dan kemudian untuk pengetahuan umum ada satu cara lagi, kalian harus belajar konsep-konsep dari materi-materi tersebut sampai pada perbedaan yang spesifik. Jadi contohnya begini, pada soal pedagogi itu tentang teori belajar. Misalnya teori belajar konstruktivistik atau humanis ataupun behavioristik. Ketika kalian belajar dari kisi-kisi dan ada teori itu, kalian belajar bukan hanya mengerti setiap teori belajar, tetapi kalian paham setiap perbedaannya. Maksudnya apa? Biasanya keluar di soal UKM PPG online itu, dia menceritakan kegiatan pembelajaran yang ada. Kemudian nanti di bawah ditanya, kegiatan pembelajaran di atas menggunakan atau sesuai dengan teori apa. Nah, kalau kalian paham setiap konsep pengetahuan umum sampai di perbedaannya, kalian cukup baca soalnya, terus oh ini dia tanya behavioristik, berarti dia ini pengkondisian kelas. Kalian baca kalau teks di atas tentang pengkondisian kelas ada muncul di dalam teks, tidak usah baca panjang-panjang lagi, kalian langsung jawab soal sudah. Atau di situ di dalam teksnya dia cerita bahwa pembelajaran itu siswa mencari lewat buku sumber lalu menemukan, mendiskusikan, oh berarti ini pembelajaran yang sesuai dengan teori konstruktivistik atau siswa mengkonstruksi sendiri pengetahuannya. Oke? Jadi pengetahuan umum itu kuncinya di situ. Paling tidak kalian pahami soalnya, baca duluan soalnya, dan kalau ada teori-teori itu kalian harus paham sampai perbedaan. Yang kedua, soal tidak bisa dijawab, dilewatkan saja. Oke, jadi maksudnya begini. Dari 120 nomor itu belum tentu semua nomor itu kita bisa jawab. Jadi ketika kalian baca ini soal dan kalian tidak tahu sama sekali, ya dilewatkan saja supaya jangan paksa atau memakan waktu untuk soal yang lain. Jadi kalian pakai cara ini saja. Ketika kalian baca nomor 1 misalnya, kalian bisa jawab, ya langsung dijawab. Nomor 2, ini saya bisa jawab tapi saya ragu-ragu. Kalian tulis di buku catatan kalian atau kertas yang tersedia pada saat ujian itu, kalian tulis saja. Nomor 2 ragu-ragu. Lanjut nomor 3. Nomor 3 tidak bisa jawab sama sekali, mau paksa sampai otak pica pun saya tidak pernah tahu tentang ini soal. Tinggal tulis X. Nah, dengan demikian kalian akan mengerjakan sampai di nomor 120. Dan saya jamin nomor-nomor gampang itu di nomor-nomor akhir itu 190-an ke 120 itu nomor-nomornya gampang. Nah, oleh karena itu kalian jawab sampai habis dulu. Terakhir kalian lihat kembali catatan. Oh, nomor yang butuh waktu atau saya ragu-ragu ini ada 10. Sedangkan nomor yang saya taruh X ini jumlahnya 10. Maka saya sarankan yang X itu kalian tutup mata dan buang undi sudah. Oh, kalau saya yakin di A semua, ya X itu kalian isi A semua. Sedangkan dari 10 nomor yang kalian ragu-ragu ini kalian lihat dan sisa waktu ada, kalian kerja pelan-pelan sudah. Minimal ya dari 10 kalian dapat 5, sisa 5-nya waktu sudah habis pun intinya kalian bisa selesaikan. Jadi kesalahan terbesar itu karena baca soal hanya kemudian kalian terpicu untuk mengerjakan, padahal kalian tidak masih ragu-ragu dengan soal tersebut, kalian paksa jawab dan terakhir buyar semua nomor-nomor di belakang yang gampang dan tidak butuh waktu lama, kalian tidak bisa mengerjakan lagi. Oke. Yang ketiga adalah kalian perlu fokus mengerjakan soal. Jadi fokus ini maksudnya konsentrasi kalian hanya tertuju pada soal. Nah, supaya itu ada 2 faktor yang mempengaruhi, yaitu keadaan fisik kalian. Jadi biasanya kalau ujian itu kalau kalian ada lapar, nah itu yang mempengaruhi konsentrasi. Jadi usahakan makan yang banyak. Kemudian pakaian yang kalian pakai, kalau membuat kalian tidak nyaman, itu bisa mengganggu. Jadi usahakan pakai pakaian yang kalian suka, yang kalian nyaman. Oke, mungkin hanya itu tips dan trik dari saya. Ada 3 cara mengerjakan dengan cepat, lewati soal yang tidak bisa dikerjakan,
tidak bisa dijawab, kemudian fokus mengerjakan soal. Dan yang terakhir, pesan saya, saat kalian belajar mau cari trik dan tips cara cepatnya, tetap patokannya adalah kisi-kisi yang kalian download dari laman UKM PPG online saat kalian mendaftarkan diri untuk mengikuti UKM PPG. Demikian trik dan tips dari saya, semoga memberikan penguatan dan juga masukan dan semangat buat teman-teman agar rajin belajar dan bisa sukses dalam UKM PPG. Saya doakan teman-teman yang mengikuti UKM PPG pasti lulus. Demikianlah trik dari saya. Jangan lupa tetap dukung channel ini. Terima kasih.